Menang karena Allah. Allah menolong orang-orang Israel mengalahkan musuh-musuh mereka. Kita juga dapat belajar dari mereka. Karena itu, dengarkanlah isi kaset ini dan lihatlah gambar-gambar yang terdapat dalam buku yang berwarna coklat. Apabila saudara mendengar musik, bukalah halaman berikutnya. Gambar 1. Yosua berperang melawan orang-orang Amalek. Orang-orang Israel tidak memiliki tanah sendiri. Mereka mengembara di padang gurun. Musa adalah pemimpin mereka. Dia memilih seorang yang masih muda yang bernama Yosua untuk memimpin tentaranya. Orang-orang Amalek menyerang Israel, sehingga Musa berkata kepada Yosua, "Keluarlah berperang melawan orang-orang Amalek. Aku akan berdiri di puncak bukit dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Selama Musa mengangkat tongkat Allah ke atas dalam doa, Yosua dan orang-orang Israel dapat mengalahkan orang-orang Amalek. Tetapi tangan Musa menjadi penat dan ia tidak dapat mengangkatnya ke atas kepada Allah. Akibatnya, orang-orang Amalek mulai memenangkan peperangan. Lalu dua orang membantu memegang tangan Musa agar tetap ke atas sampai matahari terbenam. Dan Allah menolong Yosua mengalahkan orang-orang Amalek itu. Gambar 2. Pengintai-pengintai dengan buah-buahan hasil tanah Kanaan. Allah berjanji untuk memberikan tanah Kanaan kepada orang-orang Israel. Maka Musa mengutus 12 orang untuk mengintai tanah Kanaan itu. Sesudah 40 hari mereka kembali dan menceritakan apa yang telah mereka lihat. Yosua dan Kaleb memberitakan kabar yang baik. Mereka berkata, negeri itu berlimpah-limpah dengan susu dan madu, dan ini adalah buah-buahan hasil tanah itu yang kaya dan subur. Bangsa yang tinggal di sana adalah bangsa yang kuat. Meskipun demikian, janganlah takut terhadap orang-orang itu. Jika Allah berkenan kepada kita, Ia akan membawa kita untuk masuk ke dalam negeri itu. Tetapi pengintai-pengintai yang lain menyampaikan kabar yang busuk. Mereka mengatakan bahwa orang-orang Kanaan seperti raksasa-raksasa. Mereka membuat orang-orang Israel takut untuk memasuki tanah Kanaan, sehingga Allah marah karena mereka tidak percaya kepada Dia. Allah menuntun mereka kembali ke padang gurun selama 40 tahun. Semua orang Israel yang tidak percaya kepada Allah mati di padang gurun kecuali Yosua dan Kaleb. Gambar 3. Bangsa Israel menyeberangi sungai. Setelah Musa meninggal, Yosua menjadi pemimpin umat Israel. Kemudian Allah berkata kepada Yosua, "Sekarang engkau dan seluruh bangsa ini bersiaplah untuk menyeberangi sungai Yordan, untuk masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu." Allah memberitahu kepada Yosua apa yang harus dilakukan. Imam-imam Israel membawa sebuah usungan yang istimewa yang disebut tabut perjanjian yang berisi hukum-hukum Allah. Allah memerintahkan mereka untuk membawa tabut perjanjian itu sampai ke tepi sungai. Air sungai itu meluap, tetapi ketika kaki-kaki para imam itu menyentuh air sungai itu, seketika itu juga berhentilah sungai itu mengalir dan menjadi kering. Para imam berdiri di tengah-tengah aliran sungai yang telah menjadi kering, sementara seluruh bangsa menyeberang di tanah yang kering menuju Kanaan. Gambar 4. Runtuhnya tembok Yeriko. Bangsa Israel berkemah di Kanaan dekat sebuah kota yang disebut Yeriko. Kemudian Allah berbicara kepada Yosua, "Aku telah menyerahkan kota Yeriko ke dalam tanganmu. Kelilingilah kota itu beserta dengan semua prajurit 1 kali setiap hari selama 6 hari. Dan di depan tabut perjanjian 7 orang imam membawa sangkakala. Pada hari yang ke-7, kelilingilah kota itu sebanyak 7 kali dan para imam meniup sangkakala. Kemudian seluruh bangsa haruslah bersorak dengan suara yang keras.
maka tembok kota itu akan runtuh, dan semua orang haruslah langsung masuk ke kota itu. Lalu Yosua dan bangsa Israel melakukan apa yang diperintahkan Allah. Tembok kota Yeriko runtuh dan bangsa Israel menaklukkan kota itu. Allah melarang orang-orang Israel mengambil barang apapun untuk mereka sendiri. Tetapi seseorang yang bernama Akan tidak mentaati Allah. Gambar 5. Orang-orang Israel melarikan diri dari hadapan orang-orang Ai. Ai adalah kota musuh lainnya yang terletak tidak jauh dari Yeriko. Yosua harus menaklukkan kota itu juga. Karena itu ia mengirim beberapa orang untuk mengintai kota itu. Setelah para pengintai kembali, mereka berkata, tidak perlu seluruh bangsa pergi untuk berperang melawan Ai, sebab penduduk di sana hanya sedikit. Karena itu Yosua hanya mengirim sejumlah kecil prajurit untuk merebut kota Ai. Tetapi orang-orang Ai terlalu kuat dibandingkan orang-orang Israel. Beberapa orang Israel terbunuh dan sisanya harus melarikan diri. Yosua bersujud di hadapan Allah dengan mukanya sampai ke tanah, dengan hati yang sedih sekali. Tetapi Allah berkata, orang Israel telah berbuat dosa. Mereka telah mencuri dan berbohong. Karena itu bangsa Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuh-musuh mereka. Gambar 6. Penghukuman bagi Akan. Yosua mengumpulkan seluruh bangsa Israel di hadapan Allah. Allah menunjukkan kepada Yosua bahwa Akan yang telah berbuat dosa melawan Allah. Yosua berkata kepada Akan, katakanlah kepadaku apa yang telah engkau perbuat. Lalu Akan menjawab, benar, aku telah berdosa terhadap Allah. Ketika aku melihat di antara barang-barang Yeriko itu terdapat jubah yang indah dan perak dan sebatang emas, lalu aku mengambilnya. Kemudian beberapa orang membawa barang-barang tersebut yang disembunyikan di dalam kemah Akan. Akan dan seisi keluarganya dihukum mati, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Allah tidak murka lagi, lalu berkata, bawalah seluruh tentara, bersiaplah dan seranglah kota Ai, jangan takut, karena aku telah menyerahkan kota itu ke dalam tanganmu. Kota itu akan menjadi milikmu. Orang-orang Israel mentaati Allah dan mereka dapat mengalahkan Ai. Gambar 7. Matahari dan bulan berhenti, tidak bergerak. Orang-orang Kanaan yang jahat mulai takut kepada bangsa Israel. 5 dari antara suku-suku mereka bergabung dan maju bersama-sama menyerang Israel. Tetapi Allah berkata kepada Yosua, jangan takut menghadapi mereka. Maka Yosua dan seluruh tentaranya pergi keluar untuk memerangi suku-suku tersebut. Dan akhirnya suku-suku tersebut melarikan diri dalam kengerian. Allah juga melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit, sehingga banyak di antara mereka yang mati. Peperangan berlangsung terus sepanjang hari. Kemudian Yosua berkata, matahari, berhentilah bergerak. Allah membuat matahari dan bulan tidak bergerak pada hari itu, sampai bangsa Israel selesai mengalahkan musuh-musuh mereka. Tidak pernah ada hari seperti itu. Allah menolong bangsa Israel untuk mengalahkan semua suku Kanaan yang jahat. Gambar 8. Yosua memberikan perintah kepada umat Israel. Kanaan menjadi tanah Israel sesuai dengan janji Allah. Ketika Yosua telah tua, ia memanggil semua orang Israel untuk berkumpul. Ia berkata kepada mereka, kuatkanlah hatimu, bersungguh-sungguhlah untuk mentaati segala yang tertulis di dalam kitab hukum Allah. Jika engkau beribadah kepada ilah-ilah yang lain, engkau akan binasa dari tanah yang baik ini, yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kalian akan beribadah. Saudara-saudara, Allah memegang semua janjinya kepada Yosua dan kepada bangsa Israel. Ia memberikan kepada mereka tanah pusaka yang menjadi milik mereka, dan ia mengalahkan musuh-musuh mereka.
Allah telah menjanjikan kepada kita sebuah tempat di sorga yang kekal. Allah setia melakukan janji-janjinya. Musuh kita adalah si iblis, tetapi kita mempunyai pemimpin yang agung yang telah mengalahkan si iblis. Dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Kita harus beribadah dan taat kepadanya. Karena itu, pilihlah pada hari ini kepada siapa saudara akan beribadah. Gambar 9. Deborah berbicara atas nama Allah. Setelah Yosua meninggal, bangsa Israel tidak setia kepada Allah. Mereka menyembah berhala-berhala orang-orang Kanaan. Karena itu, orang-orang Kanaan menguasai Israel, dan mereka memperlakukan bangsa Israel dengan kejam. Deborah adalah pemimpin bangsa Israel. Orang-orang datang kepadanya meminta nasihat. Dia mencoba untuk mengajak mereka kembali kepada Allah Israel. Suatu hari ia memanggil Barak. Barak adalah pemimpin tentara Israel. Deborah berkata kepada Barak, "Bawalah 10.000 orang menuju Gunung Tabor. Sisera dan tentara Kanaan akan datang menyerang engkau. Tetapi Allah akan memberikan kepadamu kemenangan atas Sisera." Barak merasa takut. Dia berkata kepada Deborah, "Jika engkau tidak pergi bersamaku, aku tidak akan pergi." Maka Deborah berkata, "Aku akan pergi bersamamu, tetapi Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Engkau tidak akan mendapat kehormatan itu." Gambar 10. Allah menolong orang Israel mengalahkan Sisera. Deborah, Barak, dan orang-orang Israel pergi ke Gunung Tabor. Sisera dan seluruh tentara Kanaan menyerang mereka. Sisera mempunyai 900 kereta besi. Orang-orang Israel hanya membawa pedang. Orang-orang Kanaan menuju lembah dekat sungai di Gunung Tabor, tetapi kereta-kereta mereka tidak dapat melalui daerah yang berbukit-bukit. Dan Allah mengirimkan hujan yang sangat deras. Air sungai meluap-luap sehingga beberapa kereta terbawa hanyut. Dengan demikian tentara Israel dapat membinasakan tentara Kanaan. Hanya Sisera yang luput dan melarikan diri dengan berjalan kaki. Gambar 11. Yael membunuh Sisera. Sisera melarikan diri menuju kemah seorang perempuan yang bernama Yael. Yael berkata kepadanya, "Silakan masuk, jangan takut." Yael bukan orang Israel, karena itu Sisera masuk ke dalam kemahnya untuk bersembunyi. Ia memberikan susu kepada Sisera dan menyelimutinya. Sisera tertidur dengan nyenyak sekali. Kemudian Yael mengambil patok kemah dan palu. Dengan diam-diam ia mendatangi Sisera yang sedang tertidur. Kemudian dipukulkannya patok kemah itu sehingga menembus kepalanya. Tidak lama sesudah itu, muncullah Barak untuk mencari Sisera. Yael mengajak dia masuk ke dalam kemahnya dan berkata kepadanya, "Mari, aku akan menunjukkan kepadamu orang yang kau cari itu." Di situ tampaklah Sisera mati tergeletak dengan kepalanya terpaku pada tanah. Gambar 12. Israel merayakan kemenangan. Allah yang memberikan kekuatan kepada Israel untuk mengalahkan orang-orang Kanaan itu. Deborah dan Barak menyanyikan sebuah pujian sebagai ucapan syukur kepada Allah. Bangsa Israel juga bersuka cita. Mereka bergembira karena memiliki pemimpin seperti Deborah. Ia bagaikan seorang ibu bagi mereka. Mereka juga memuji Yael karena ia tidak takut kepada Sisera. Allah telah memakai kedua perempuan ini untuk menyelamatkan Israel. Allah sanggup menggunakan mereka yang kelihatannya lemah untuk mengalahkan mereka yang kuat. Allah mengutus Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kita dari iblis. Orang-orang jahat membunuh Yesus. Mereka menganggap ia tidak mempunyai kuasa sama sekali, tetapi Allah membangkitkan Yesus dari kematian. Ia telah mengalahkan iblis dan maut.
Yesus dapat memberikan kuasa dan kehidupan yang kekal kepada semua orang yang percaya dan taat kepada Allah. Karena itu, marilah kita juga menyanyi dan bersukacita dan hanya beribadah kepada Allah yang benar. Iblis akan menyerang semua orang yang mengikuti jalan Yesus menuju Allah. Tetapi Allah telah menunjukkan kepada kita bagaimana kita dapat memiliki kuasa untuk mengalahkan iblis. Dengarkanlah dan belajarlah dari cerita-cerita ini. Bukalah gambar selanjutnya bila saudara mendengar musik. Gambar 13. Gideon dan malaikat Allah. Orang-orang Israel tidak taat kepada Allah dan melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat. Karena itu Allah membiarkan orang-orang Midian memerintah atas mereka selama 7 tahun. Orang-orang Midian menghancurkan hasil tanah orang-orang Israel. Orang-orang Israel berteriak memohon kepada Allah untuk menyelamatkan mereka. Pada suatu hari, seorang yang bernama Gideon sedang mengirik gandum. Ia sedang mencoba menyembunyikan tempat pengirikan itu dari orang-orang Midian. Tiba-tiba tampaklah malaikat Allah dan berkata kepada Gideon, "Pergilah dan selamatkanlah orang-orang Israel dari cengkraman orang-orang Midian." Tetapi jawab Gideon, "Bagaimana aku dapat menyelamatkan Israel? Aku tidak layak." Kemudian Allah berfirman, "Aku akan menyertai engkau." Gideon memberikan persembahan makanan kepada malaikat Allah itu. Kemudian malaikat tersebut menyentuhnya dengan tongkatnya. Tiba-tiba api membakar makanan itu dan hilanglah malaikat itu dari pandangannya. Dengan demikian Gideon mengetahui bahwa berita itu datang dari Allah. Gambar 14. Gideon menghancurkan berhala-berhala. Keluarga Gideon menyembah berhala-berhala, Baal dan Asyera dari Kanaan. Allah berkata kepada Gideon, "Runtuhkanlah mezbah Baal kepunyaan ayahmu dan tebanglah tiang berhala Asyera yang ada di dekatnya. Kemudian dirikanlah mezbah bagi Tuhan." Gideon takut kepada keluarganya dan kepada orang-orang kota itu, tetapi ia mau mentaati Allah. Maka pada malam hari ia membawa 10 orang dan mereka menghancurkan berhala-berhala itu. Orang-orang menjadi marah dan mau membunuh Gideon. Tetapi ayahnya tahu bahwa apa yang diperbuatnya adalah benar, karena itu ia melindungi Gideon. Saudara-saudara, Allah lebih besar daripada berhala manapun yang terbuat dari kayu atau batu. Haruskah kita tunduk dan takut kepada berhala-berhala itu atau kepada Allah yang hidup dan benar? Gambar 15. Tentara-tentara Gideon minum air. Orang-orang Midian berkumpul bersama-sama untuk menyerang Israel. Gideon juga mengumpulkan tentara-tentara yang terdiri dari orang-orang Israel. Tetapi Allah berkata kepada Gideon, "Rakyat yang bersamamu terlalu banyak. Barang siapa yang takut dan gentar, boleh kembali ke tempat semula." Sehingga banyak dari pengikut-pengikut Gideon yang pulang. Allah berkata kembali kepada Gideon, "Orang-orang yang ada bersamamu masih terlalu banyak. Suruhlah mereka turun minum air, dan di sana aku akan menguji mereka bagimu." Maka Gideon membawa pengikut-pengikutnya ke mata air untuk minum. Banyak dari antara mereka berlutut dan menghirup air seperti anjing minum. Hanya 300 orang yang menghirup air dari tangan mereka. Kemudian Allah berkata, "Dengan ke-300 orang yang minum dari tangan mereka, aku akan menyerahkan orang-orang Midian ke tanganmu." Gambar 16. Tentara-tentara Gideon mengelilingi perkemahan orang Midian. Tentara Midian yang banyak sekali jumlahnya sedang berkemah pada sebuah lembah. Mereka memiliki orang-orang dan unta-unta yang begitu banyak sehingga tidak terhitung. Gideon hanya memiliki 300 orang, tetapi Allah memberitahukan kepadanya apa yang harus dilakukan. Gideon memberikan kepada mereka masing-masing sebuah sangkakala.
suluh, dan buyung yang kosong. Mereka berada di sekeliling perkemahan orang-orang Midian pada tengah malam. Kemudian secara serentak, mereka semua membuat keributan yang besar. Mereka meniup sangkakala dan memecahkan buyung dan berteriak, "Pedang demi Tuhan dan demi Gideon." Orang-orang Midian menjadi terkejut dan bingung, sehingga mereka saling membunuh satu sama lain. Kemudian mereka melarikan diri dari perkemahan, dan orang-orang Israel mengalahkan mereka semua. Saudara-saudara, walaupun jika kita lemah dan hanya sedikit jumlahnya seperti tentara Gideon, dengan pertolongan Allah kita dapat mengalahkan musuh besar kita, yaitu si iblis. Gambar 17. Simson membunuh singa. Setelah Gideon meninggal, orang-orang Israel kembali tidak setia kepada Allah. Karena itu Allah membiarkan orang-orang Filistin yang kejam menghukum mereka. Kemudian Allah mengirim seorang pemimpin yang dengan kekuatannya menyelamatkan Israel. Namanya ialah Simson. Roh Allah menjadikan dia kuat sekali, tetapi Simson tidak menggunakan kekuatannya untuk menyelamatkan bangsa Israel dari orang-orang Filistin. Ia menggunakannya untuk kepentingannya sendiri. Ia tidak mentaati Allah. Simson mencintai seorang perempuan Filistin. Lalu ia berkata kepada ayahnya, "Ambillah dia bagiku, sebab ia kelihatannya baik untukku." Dalam perjalanan Simson menuju rumah perempuan itu, seekor singa menyerangnya. Simson begitu kuat sehingga ia membunuh singa itu dengan tangannya. Kemudian ia menikah dengan perempuan Filistin itu, tetapi perempuan itu tidak setia kepadanya. Hal ini menyebabkan Simson membunuh 30 orang Filistin dalam kemarahannya. Gambar 18. Simson dan anjing-anjing hutan yang terbakar. Simson kembali kepada orang-orang Filistin untuk mengambil istrinya, tetapi ayah perempuan itu telah memberikannya kepada laki-laki lain. Simson berkata, "Kali ini aku tidak bersalah terhadap orang Filistin apabila aku mendatangkan celaka kepada mereka." Maka pergilah Simson keluar dan menangkap 300 anjing hutan. Ia mengikat anjing-anjing hutan itu sepasang demi sepasang pada ekornya. Kemudian ia mengikatkan obor-obor yang menyala pada anjing-anjing hutan itu dan melepaskan mereka ke ladang-ladang gandum milik orang-orang Filistin. Semua hasil tanah mereka terbakar. Orang-orang Filistin membenci Simson. Mereka mencoba membunuhnya, tetapi Simson mengambil tulang rahang dari seekor keledai dan ia membunuh 1.000 orang Filistin dengan tulang rahang itu. Gambar 19. Orang-orang Filistin mencukur rambut Simson. Simson tidak pernah mencukur rambutnya. Rambutnya yang panjang merupakan tanda bahwa ia milik Allah yang membuatnya begitu kuat. Simson terus tidak taat kepada Allah. Ia pergi kepada seorang perempuan Filistin yang lain. Namanya adalah Delila. Perempuan itu mencoba menyelidiki rahasia kekuatan Simson yang begitu besar, dan pada akhirnya Simson memberitahu perempuan itu, "Aku telah diberikan kepada Allah. Jika rambutku dicukur, maka aku akan kehilangan kekuatanku." Suatu malam ketika Simson sedang tidur, Delila memanggil orang-orang Filistin. Mereka mencukur rambutnya. Lalu Allah meninggalkan dia. Demikian juga kekuatannya hilang daripadanya. Orang-orang Filistin mengikat Simson dan mencungkil kedua matanya. Mereka memasukkan dia ke dalam penjara. Di dalam penjara rambutnya mulai tumbuh. Gambar 20. Simson menghancurkan gedung pertemuan orang Filistin. Para pemimpin orang Filistin mengadakan perayaan persembahan korban yang besar kepada dewa mereka. Mereka mengeluarkan Simson yang buta dari penjara dan menempatkannya di tengah-tengah gedung pertemuan mereka yang besar. Kemudian mereka menjadikan dia tontonan. Simson berdoa kepada Allah, katanya, "Ingatlah akan daku dan berilah kembali kekuatan kepadaku sekali ini."
Lalu Simson merangkul tiang penyangga gedung pertemuan itu. Ia bertopang pada kedua tiang itu dengan kedua tangannya dan mendorongnya dengan segenap kekuatannya, sehingga rubuhlah gedung itu menimpa orang banyak yang ada di dalamnya. Simson dan semua pemimpin Filistin mati. Allah memberikan kemenangan kepada Simson atas orang-orang Filistin. Tetapi karena ketidaktaatannya, Simson tidak menyaksikan kemenangan itu pada waktu ia masih hidup. Allah telah mengutus Yesus untuk menunjukkan kepada kita jalan menuju kemenangan yang kekal, yang mengalahkan kejahatan dan dosa. Gambar 21. Yesus mengusir roh-roh jahat. Yesus hidup di Israel lama setelah Gideon dan Simson. Suatu hari ia bertemu dengan seorang laki-laki yang dirasuk roh-roh jahat. Laki-laki itu tersungkur di hadapan Yesus dan berkata, "Apakah urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi?" Roh-roh tersebut mengetahui bahwa Yesus adalah anak Allah. Yesus memerintahkan roh-roh jahat itu keluar dari orang itu. Lalu roh-roh tersebut memasuki kawanan babi yang berada di dekat sana. Kawanan babi itu terjun ke danau dan semua babi itu tenggelam. Orang-orang mulai melihat bahwa Yesus mempunyai kuasa yang melebihi iblis dan semua roh jahat. Semua roh harus tunduk kepadanya. Gambar 22. Yesus mengusir orang-orang jahat. Suatu hari, Yesus pergi ke bait Allah di Yerusalem. Dalam bait Allah terjadi jual beli. Mereka menjual binatang-binatang untuk korban persembahan. Tetapi mereka mencari uang untuk diri mereka sendiri dengan menipu orang lain. Yesus marah. Ia berkata kepada mereka, "Rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sebagai sarang penyamun." Ia mengusir semua pedagang yang jahat itu beserta dengan semua binatang. Yesus adalah anak Allah. Ia memiliki hak untuk mengusir orang-orang jahat keluar dari rumah Bapaknya. Tetapi beberapa orang Yahudi menjadi marah dan berkata, "Tunjukkan kepada kami bahwa engkau memiliki hak untuk melakukan hal ini." Gambar 23. Yesus hidup sesudah kematian. Orang-orang Yahudi itu membunuh Yesus. Mereka memakukan dia pada kayu salib. Tetapi pada hari yang ketiga ia hidup kembali. Allah memberikan kepada Yesus kuasa untuk mengalahkan maut. Dia tidak akan mati lagi. Sehingga orang-orang melihat bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh anak Allah. Yesus berkata kepada pengikut-pengikutnya, "Segala kuasa telah diberikan kepadaku di sorga dan di bumi. Pergilah kepada semua bangsa, di mana saja berada, dan jadikanlah mereka pengikutku. Ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan aku akan menyertai engkau senantiasa." Yesus sudah menang atas iblis, dosa, dan kematian. Ia memberikan kehidupan rohani kepada semua orang yang mengikut Dia, dan Ia menginginkan kita untuk membagikan berita ini kepada setiap orang. Gambar 24. Prajurit Allah. Yesus telah mengalahkan si iblis, dan Ia memberikan kita kuasa agar dapat bertahan melawan iblis. Marilah kita mempersiapkan diri seperti seorang prajurit yang selalu siap untuk berperang. Pertama-tama, kita harus selalu membicarakan kebenaran. Kita memerlukan kebenaran yang terus melingkari kita seperti sebuah ikat pinggang. Kita harus mengasihi orang-orang lain dan melakukan apa yang benar. Ini adalah baju zirah untuk menghentikan keinginan-keinginan yang jahat yang diberikan oleh si iblis ke dalam diri kita. Kita harus menceritakan tentang jalan pendamaian dari Yesus. Ini adalah kasut yang menjaga kita supaya jangan tergelincir masuk ke dalam jalan-jalan si iblis. Kita harus memiliki iman kepada Allah.
Ini adalah perisai untuk melindungi kita dari serangan-serangan si iblis. Yesus telah menyelamatkan kita dari penghukuman atas dosa-dosa kita. Ini adalah ketopong keselamatan untuk menyelamatkan jiwa kita dari kematian yang kekal. Firman Allah adalah pedang kita. Kita harus menggunakannya untuk menghancurkan kebohongan-kebohongan si iblis. Kita harus berbicara kepada Allah dalam doa dan mentaati perintah-perintahnya. Kemudian kita juga akan mengetahui kemenangan atas si iblis, dosa dan kematian yang kekal.